datang. Ini diri kami, ini hidup kami Tuhan. Boldly
percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Oh yes Jesus, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Ku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Percaya kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Come on, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, katakan bersama, aku percaya janjimu Tuhan. Yes God, kasihmu setia. di dalam hidupku. Oh, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya. Come on, angkat tangan kita bersama. Janjimu Tuhan, sungguh ya dan amin. Sungguh nyata dalamku, anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat, sungguh anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kamu boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Oh, thank you Lord Jesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Come on, let's declare. Tuhan hadir di tempat ini, sungguh Kau diami setiap hati kami. Oh, in the presence of the Lord, You reign over us. Thank you, Jesus. Amen. Oh, Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu.
on, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. 1 menit ke depan, 1 menit ke depan pujian, sorak-sorai, sembah, ucapan syukur bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Oh, we love you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, sungguh kami berterima kasih. Kami tahu Engkau ada di sini buat setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau sayang kami, Engkau cinta kami, Engkau peduli kami. Engkau pembela bagi kami. Engkau penolong bagi kami semua. Tidak satu pun yang tidak ada di pikiran Tuhan. Semua kami ada di hati Tuhan. Semua kami ada di genggaman tangan Tuhan. Supaya kami boleh terus berjalan dan menyadari apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan bersama kami, di depan kami, menyediakan hari esok yang indah dan berkemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, biar hikmat-Mu itu turun atas semua kami. Saat kami mendengar pesan firman Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Karena kami tahu Tuhan mau menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Berbicaralah Tuhan, bangun kami menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus and ready to build and celebrate for the glory of God. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum kita duduk, boleh say hi kanan kiri depan belakang kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel, Anda bisa menghubungi kami di nomor ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada beberapa informasi yang penting untuk kita perhatikan. Setiap hari Minggu akan ada ibadah Joy di EOC Jakarta jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lupa Mami dan Daddy untuk mengajak putra dan putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Dan untuk teens usia 12-15 tahun, EOC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 di ruangan teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Mari kita siapkan diri kita untuk inspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Selamat, Anda mendapatkan $10 juta. %43% orang tidak bisa mengelola keuangan mereka dengan baik. Keuangan bukan hanya terkait berkat saja, ataupun memberi saja, tetapi bagaimana kita bisa menjadi manajer keuangannya Tuhan dengan bijak. So, di bulan September kita akan bersama-sama membahas serial yang ditunggu-tunggu, yaitu Billionaire. Di sini kita akan membahas hal-hal praktikal terkait keuangan yang pasti kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ajak kawan-kawan Anda and see you there di seluruh Alpha Omega Church. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mendapat kesempatan yang baik hari ini untuk dapat bersama-sama memuliakan Tuhan, ya, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Alpha Omega Church tidak memaksa siapapun untuk memberi,
tapi kita mengerti dan kita sadar Tuhan telah memelihara kita semua dari waktu ke waktu dan pemeliharaannya sungguh luar biasa. Ya, dan kita yakin setiap persembahan saudara-saudara akan sangat berguna untuk visi misi Alpha Omega Church menjembatani jiwa-jiwa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita tentu juga berdoa terus untuk perpindahan tempat ini, ya, dan kita yakin Tuhan akan mencukupkan semuanya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan telah memelihara hidup kami semua, dan hingga hari ini kami boleh kembali menghadap kepada Tuhan, dan kami datang kepada Tuhan dengan membawa rasa syukur kami, rasa hormat kami kepada Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan, setiap benih yang kami tabur akan sangat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara bisa menggunakan online, ya, di samping sampul yang tersedia. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya bersama dengan Pastor Elisa, hari Kamis kita terbang dari Makassar ke Jakarta, ya. Setelah kita mengikuti rapat pimpinan nasional dari Gereja Bethel Tabernakel yang diadakan kali ini di Makassar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama. Kita masih di The Basics yang terakhir. Kita akan membahas tentang family more than a show. Ya, keluarga lebih dari sebuah pertunjukan. Ada sebagian orang mungkin keluarga buat dia suatu pertunjukan, ya. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa kawan-kawan yang ada yang di dalam keluarga itu teratur dengan baik. Ada juga yang dia sendiri mengatakan aku ini orangnya liar gitu, ya. Lalu dia sendiri juga yang cerita bagaimana dalam kehidupan itu seolah-olah hanya suatu show, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mengerti kalau kita pergi ke suatu pertunjukan atau konser, lalu kita membeli tiket sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita di downgrade, kita pasti akan mengomel, ya. Atau kalau kita membeli tiket lalu kita di-upgrade, kita akan senang. Nah, ini semua berbicara tentang kepentingan untuk diri kita sendiri. Kalau kita merasa untung, kita happy. Kalau kita merasa rugi atau dirugikan, kita merasa tidak happy, kecewa, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan juga demikian. Mungkin ada juga yang pergi ke gereja, lalu di gereja itu mereka juga berpikir begitu. Ada yang berpikir di gereja itu we trying to do our best, gitu ya. Tetapi ada juga yang mungkin mereka datang ke gereja justru mereka berpikir apa yang bisa aku dapatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang gereja berusaha untuk menyediakan fasilitas yang terbaik, ya, yang dapat dilakukan baik untuk anak-anak, baik untuk remaja, ya, baik untuk orang dewasa.
Nah, tetapi kita sendiri melihat dan mengerti bahwa setiap gereja di hari-hari belakangan ini, mereka semua seolah-olah seperti berkompetisi dengan berbagai macam fasilitas. Ya mungkin layarnya, mungkin lightingnya, sound systemnya, ya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dan ini yang membuat kita lalu sering fokus kepada kepentingan kita sendiri. Nah, tapi hari ini kita akan melihat, saudara-saudara, Alpha Omega Church yang kita memperhatikan semua fasilitas dengan baik, ya diusahakan supaya semuanya bisa menikmati dan nyaman. Tetapi lebih dari itu, saudara-saudara, kita perlu mengerti, ya, ada banyak orang-orang yang di belakang sana, mereka itu justru memberikan waktu mereka, memberi diri mereka, ya, mereka ingin supaya bisa saling melayani dan melayani bersama-sama. We just try to make it nice for you. Saudara-saudara, jadi marilah kita semua mau merenungkan, saudara-saudara, sebuah keluarga. Ya, sebuah keluarga bukan sebuah pertunjukan. Di dalam keluarga kita senang kalau kita bisa saling melayani. Ya, saling melayani. Ya, jadi kalau kita dilayani terus, mungkin yang melayani akan merasa jengkel juga ya, karena kita ini hanya maunya dilayani terus, saudara-saudara. Tetapi pasti kita semua di dalam keluarga kita ingin ya yang normal, yaitu saling melayani satu dengan yang lain, ya, membantu kesibukan di dalam keluarga, membantu kesibukan apa saja yang ada, ya. Itu yang ingin kita lakukan bersama-sama, ya. Orang yang bertumbuh dewasa, dia akan terlibat dalam melayani supaya rumah tangganya atau rumahnya menjadi lebih baik, lebih nyaman untuk dihuni oleh seluruh anggota keluarganya. Dan akan seperti itu, saudara-saudara, ya. Kita tidak bisa membiarkan tempat-tempat itu kotor dan mengharapkan orang lain yang mengerjakan, tapi kalau kita bisa mengerjakan, kita akan kerjakan itu bersama-sama, ya. Nah, di dalam gereja hal yang sama itu juga terjadi, ya. Entah kita orang yang baru atau kita yang lama, ya, saudara-saudara, cinta Anda kepada Tuhan itu ada yang mungkin masih baru, ada yang sudah dewasa, tapi marilah kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan dalam wujud melayani sesama. Ya, puji nama Tuhan. Filipi 2 ayat 4 sampai yang ke-8. Filipi 2 ayat 4 sampai yang ke-8. Kita baca sama-sama ayat-ayat ini, saudara-saudara, ya. Mari. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Puji Tuhan. Nah, ayat ini ditulis oleh Rasul, dia mengingatkan kita semua dengan kata-kata perhatikanlah kepentingan orang lain, ya. Perhatikanlah kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Semua orang tentu sudah tahu pesan itu.
Tetapi kita perlu diingatkan terus-menerus karena di dunia ini selalu menawarkan, ya, menawarkan, memikirkan kepentinganku, kesukaanku, ketertarikanku, ya, kenyamananku. Ya, dalam bahasa aslinya kepentingan itu diterjemahkan dengan kata posesif, ya, egois. Nah, ini yang sering muncul dalam kehidupan manusia. Dan kalau itu muncul, itu merupakan benih atau akar yang akan tumbuh terus, lalu akan muncul ke permukaan dan merusak semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan pesan Rasul dia mengingatkan, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita diberi satu contoh di depan kita. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Dan ayat itu menjelaskan secara gampang ya buat kita semua. Dasarnya dia itu sama dengan Allah. Tetapi dia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankan. Sebaliknya dia melepas semuanya dan dia menjadi sama seperti seorang hamba. Hanya seorang hamba. Ya, hanya seorang hamba. Sehingga siapa saja yang bertemu dengan dia bisa minta tolong, bisa nyuruh, ya, bisa memperlakukan apa saja. Dan Yesus dia tidak pernah menolak atau mengistimewakan dirinya. Ya, saudara-saudara, dan ini yang disebut di ayat yang ke-8, ia merendahkan diri. Ya, ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Keberadaan Yesus di dunia ini memberi contoh kepada kita semua bagaimana dia melayani manusia, lalu bagaimana sikapnya terhadap Bapa yang di sorga, sampai kematiannya itu dicontohkan sebagai kematian penjahat dan harus disalib. Saudara-saudara, jadi marilah kita semua berdoa dan memohon kemurahan Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang bisa merubah kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa membentuk kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, apa gunanya? Apa perlunya dengan sikap seperti itu? Kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita ada di dunia ini. Apa perlunya? Kira-kira kita bisa menjawab? Atau memang kita tidak perlu sikap seperti itu, saudara-saudara? Saya kira kalau orang tidak mempunyai sikap seperti itu, dia akan sangat repot untuk ada di dunia ini. Ya, puji Tuhan, saya ketemu dengan seorang yang dari sejak muda, dia tidak pernah hidup dari hasil keringatnya sendiri. Sampai bapaknya meninggal, ibunya hidup dari pensiun bapaknya, dia pun nempel di sana. Sampai ibunya sudah meninggal pun, dia masih berpikir bisa melanjutkan pensiun orang tuanya. Ternyata pensiun itu hanya turun sampai ke istri, kemudian istri mati sudah tidak ada lagi. Nah, lihat saudara. Lalu sekarang dia dipekerjakan karena orang kasihan saja. Dia diterima di satu tempat. Bosnya bilang, wah orang ini enggak bisa dipakai apa-apa. Habis kayak apa? Usia sudah sekian banyak. Lalu saya tanya, lalu kenapa kamu terima di situ? Dia bilang, ya kasihan aja. Oh, saya bilang, ya karena kamu utang sama neneknya dia dulu.
Jadi makanya kamu mesti bayar ke cucunya sekarang. Saudara-saudara sekalian, karena apa? Karena ini orang yang sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya lagi. Nah ini, saudara-saudara, karena apa? Yang selalu dipikirkan hanya dirinya, hanya kepentingan dirinya, dan dia tidak care, tidak peduli dengan orang lain. Kalau kita peduli dengan orang lain, pasti kita mau berkeringat buat yang lain. Kita mau berlelah untuk yang lain. Dan ini penting. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir begitu. Ya kalau aku walaupun tidak dapat keuntungan, tapi kalau aku tampil gitu. Mungkin itu membuat aku lebih bergairah. Ada orang yang suka begitu. Dia kepingin dimunculkan. Dia kepingin mendapat kesempatan tampil lebih banyak. Padahal saudara-saudara, di sini banyak saudara-saudara yang melayani dan menyiapkan semua ibadah ini dan mereka tidak tampil ke depan. Ya, saudara-saudara, demikian juga dengan Sound of Praise. Ya, seringkali Pastor Eliseba, Pastor Elia, mereka hanya menjadi bukan di worship leadernya, tapi mereka mungkin hanya mengisi sebagai singer saja. Wajahnya pun tidak tampil, tapi suaranya saja yang ada di sana. Dan itu sudah cukup buat mereka. Saudara-saudara, kita memang perlu belajar di dalam melakukan semua untuk sesama. Sampai firman Tuhan mengatakan begini, kalau kamu berbuat baik lalu orang mengucapkan terima kasih, berarti sudah selesai karena dia sudah mengucapkan terima kasih. Selesai. Tapi kalau dia lupa mengucapkan terima kasih atau dia tidak mengucapkan terima kasih, justru Tuhan akan membuat perhitungan buat kita semua. Ya, saudara-saudara, saya waktu tahun 77 membantu seorang kawannya papa saya dari Singapura, dia rencana mau membangun sebuah pabrik keramik. Lalu saya pelajari, lalu saya memberitahu dia, saya sudah punya datanya seperti ini. Apa ini bisa dipakai? Lalu dia melihat, oke, kita mulai kerja. Dia tanya, berapa aku bayar kamu? Saya bilang, saya bantu saja. Jangan pakai berapa. Setelah selesai 1,5 tahun, lalu dia tanya lagi Sekali lagi dia tanya, saya bilang, dari awal saya hanya memberitahu saya bantu saja. Saudara-saudara sekalian, sebab saya yakin apa yang kita lakukan, firman Tuhan mengatakan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Dalam semua hal. Ya. Dan Tuhan itu melihat, kalau dia tahu ada anaknya yang kerja belum dibayar, dia pasti menyiapkan bayarannya plus bunga-bunganya sekali. Itu pasti, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita jangan khawatir. Ya, puji Tuhan. Mari kita mau melakukan apa saja. Ya, semua kawan-kawan kita yang mengerjakan di ruangan ini, saudara-saudara, baik multimedia, baik kamera, baik di Joy, di Teens, ya, semua yang melayani. Saudara-saudara, kita yakin Tuhan itu peduli dengan kita semua. Puji nama Tuhan. Bagi sebagian mungkin yang sudah pernah melihat filmnya Fast and Furious, ya. Nah, di situ banyak kata-kata family. Ya, saudara. Jadi dalam satu film Tokyo Drift ini kata-kata family itu munculnya sampai 33 kali. Bahkan di dalam total filmnya itu munculnya sampai 75 kali. Nah, saudara-saudara bisa memperhatikan ini. Mungkin di dalam Alkitab itu munculnya kata keluarga itu juga begitu banyak. Ya, mungkin lebih dari Fast and Furious ini, saudara-saudara. Dan apa yang mereka ucapkan seringkali mereka mengatakan, I don't have friends, I got family. Ya, itu yang mereka ucapkan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian,
Jadi AOC ini bisa berjalan karena atau because I got family. Ya, I got family. Baik di Jakarta, baik di Palangkaraya, baik di Surabaya, saudara-saudara sekalian, semua ini berjalan karena kekeluargaan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu kalian bukan datang dari tempat yang sebelah tetangga, tetapi tempat yang jauh-jauh. Sampai mungkin ada yang mesti 2 jam, ya, hampir 3 jam bahkan, saudara-saudara. Tetapi kita percaya, saudara-saudara, kita berkumpul, di sini Tuhan hadir, di sini keluarga, ya, keluarga. Dan setiap kali kita berkumpul, kita menjadi happy, hati kita saling disegarkan satu dengan yang lain. Di Alpha Omega Palangkaraya, tim gembala tidak bisa sering pergi ke sana karena biayanya cukup besar, ya. Pesawat belakangan ini begitu mahal, ya, apalagi daerah-daerah yang jarang dikunjungi, ya, atau kurang penumpangnya, sehingga kita mesti membentuk tim di sana. Tapi luar biasanya, saudara-saudara, mereka itu saling memperhatikan satu dengan yang lain di sana, sehingga jumlah bilangan mereka yang berkumpul bukan makin ngedrop, tapi makin bertumbuh. Ya, ini yang kita syukuri. Puji nama Tuhan. Di Duku Kupang di Surabaya ada seorang yang dia melayani pagi-pagi, diharuskan pukul 6, setengah 7 sudah ada di gereja, ya, sebelum pukul 8 dimulai. Tapi karena pekerjaannya yang membuat dia pulangnya itu subuh, kalau dia tidur itu wekernya ditaruh di dadanya. Supaya apa? Supaya dia terbangun dengan getaran itu. Dan dia bisa berangkat ke gereja. Dan menyiapkan semua pekerjaan atau pelayanan yang ada di gereja dengan baik. Karena apa? Dia merasa terbeban. I got family. Dulu aku kerja pulang subuh, bangun tengah hari. Ya, hidup sesukanya. Tetapi sekarang karena ada di dalam keluarga, jadi dia mengerti bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita juga melihat begitu. Kalau masih ada orang tua, ada ayah, ibu, ya, papa, mama, keluarga itu kumpulnya lebih gampang. Karena ada yang disegani. Betul bukan? Ya. Tapi coba, kalau orang tua sudah tidak ada, berkumpul itu apakah menjadi satu kerinduan, keinginan, ya? Mungkin bukan kewajiban, tapi apakah ada kerinduan? Saudara-saudara, kalau dalam film itu saja bisa menggunakan kata-kata I got family. Ya, aku punya, aku mendapatkan keluarga. Apakah kita bisa dan merasa senang kalau kita masih punya keluarga? Puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, baru-baru ini ada seorang bapak, dia saudara tertua dalam keluarganya. Saudaranya ada 6 orang. Dan menjelang hari tuanya, dia mengusahakan semua saudara-saudara dengan anak dan mantu dan cucunya diharapkan kumpul setiap tahun. Ya, dia bilang yang belum mampu ongkosnya pun dibayar oleh dia. Tapi nanti kalau sudah mampu mau bayar ongkos sendiri silahkan. Kemarin minggu lalu, ya, dia telah pulang ke rumah bapak, dan beberapa waktu sebelumnya saudara-saudaranya dari berbagai daerah itu kumpul nungguin dia. Bukan nungguin warisannya, tapi mendampingi dia di sana supaya dia tidak sendirian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu membangun rasa
keluarga. Ini penting. Ya, kalau kita tidak membangun rasa keluarga, keluarga pun menjadi asing, tempat asing buat kita. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas, kita bisa merasa sendirian di tengah-tengah keluarga. Ya, tapi kita perlu membangun ini, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga dan merasa ada di tengah keluarga. Puji nama Tuhan. Nah, kenapa ada teman-teman kita yang melayani di gereja? Ini yang pertama. We serve because He served us first. Ya, kenapa kita melayani? Sebab Dia melayani kita terlebih dahulu. Coba kita ucapkan sama-sama, kita melayani karena Dia melayani kita terlebih dahulu. Puji Tuhan. Kita tidak melayani Tuhan untuk mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Dengan lain kata itu, kita melayani Tuhan bukan supaya kita diterima oleh Tuhan, tetapi karena kita diterima, sudah diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita melayani Tuhan. Ya, kita tidak mengikut Yesus supaya kita dikasihi, tetapi karena kita dicintai dan kita dilayani. Oleh sebab itu kita mau mengikut dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu bukan main transaksi dengan kita. Ya, apapun sikap kita, Dia tetap mengasihi kita. Apapun sikap kita, Dia tetap melayani kita. Pertanyaannya adalah, mosok nggak ngerti sungkan gitu. Ya kan? Saudara-saudara, mosok nggak ngerti sungkan. Tuhan itu sudah melayani kita, mengasihi kita begitu rupa. Kita don't care, ya. Tapi mari, saudara-saudara, haleluya. Kita melayani karena Dia melayani kita lebih dahulu. Yang kedua, we serve people experience God in easier way. Ya, ini. Kami melayani agar orang-orang dapat mengenal Tuhan dengan cara yang lebih mudah. Coba kita ucapkan sama-sama. Kami melayani agar orang-orang dapat mengalami Tuhan dengan cara yang lebih mudah. Makanya di sini saya tidak pakai bahasa Greka, bahasa Ibrani. Ya, saya khawatir saudara nek gitu loh. Terus buat apa aku ngerti ini begitu. Saudara-saudara sekalian, kita memang perlu menolong kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara, supaya mereka bisa mengalami Tuhan dengan cara yang paling gampang. Kemarin 2 minggu yang lalu, saya ada di Dukuh Kupang, lalu ketemu dengan seorang yang baru menerima Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia karena menjadi anak Tuhan dan mau dibaptis, lalu dipukuli oleh saudaranya, di mukanya kawannya. Hari itu kita ketemu, lalu dia cerita, saya sampai enggak sampai hati. Dia cerita, dan dia ingin mendapat penjelasan dengan cara yang paling gampang. Ada orang yang kepingin dijelaskan yang sulit-sulit. Kemarin juga saya ketemu dengan satu saudara, dia ngomong yang ini sinarlah, itulah, dan lain sebagainya. Terus dia tanya pendapat saya. Terus saya bilang, ya kalau pendapatku tentang yang itu aku enggak bisa karena aku enggak belajar itu. Gitu. Aku cuma taunya itu Yohanes 3 ayat 16. Tuhan mengasihi kita sampai Dia memberikan dirinya supaya kita mendapat hidup yang kekal. Gitu loh, saudara-saudara. Yang gampang saja gitu. Kalau yang gampang aja nggak bisa diterima, mau yang sulit-sulit. Ya saya bilang, yang saya tahu tiap orang bisa punya sinar.
Saudara-saudara, di Jakarta ini ada sekelompok orang yang mempelajari itu, saudaraku. Tangannya dibeginikan saja di wajah kita, lalu katanya kita ini sudah disinari, lalu hidup kita bisa berubah. Terus saya bilang, ini kan belajar hipnotis, ya. Nanti orang itu bisa berubah gini, berubah begitu gitu. Saya bilang enggak, tapi Tuhan Yesus mengatakan akulah terang dunia. Bahkan dia berkata kamu ini terang dunia. Jadi kita semua enggak pakai belajar yang aneh-aneh, yang gampang saja menerima Yesus dalam hatimu, kamu sudah bisa menjadi terang buat dunia ini. Dan tuntunlah orang datang kepada Tuhan dengan cara yang lebih mudah. Jangan dibikin sulit-sulit ya. Kalau bikin sulit, saya sering ngomong sama kawan-kawan yang lain, ini sekolahnya kebanyakan. Sekolahnya kebanyakan, dia tidak pernah ke lapangan. Jadi ngomongnya kayak di sekolah juga gitu. Ya kan? Seperti yang di sekolah dia dapat, itu yang dia ngomong. Sehingga orang di lapangan nggak bisa nangkep. Coba kalau kita ngomong di dunia umum, ya orang kerja misalnya, kan pasti tuh ngitung matematika itu pasti pakai sinus kosinus dan pangkat berapa, begitu kan? Coba ngomong sama tukang, Pak, kosinus ini ditambah sinus ini dikalikan ini, itu nanti hasilnya Pak. Terus dia langsung kita ditinggal, dia makan pecel saja gitu. Saudara-saudara sekalian, kita perlu yang gampang ya kan. Pak ini ukurannya sekian, dipotong sekian, ditekuk, ujungnya sekian-sekian. Lalu diikat pakai kawat, kawatnya dirangkap 2 kali, selesai. Yang ngitung itu kita sendiri. Ya, kita cerita kepada orang di sekeliling kita, mesti yang paling gampang. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, serve God because you learn to love Him more. Ini ya, melayani Tuhan karena Anda belajar mengasihi Dia lebih lagi. Jadi ayo kita ucapkan sama-sama, melayani Tuhan karena Anda belajar mengasihi Dia lebih lagi. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan karena supaya kita diberkati, bukan supaya aku bisa dilihat orang, bukan supaya terus ke aku, tetapi beda. Bagian ini justru mengingatkan kita melayani Tuhan karena kita belajar mengasihi Dia lebih lagi. Mengasihi itu tunggu balasan, saudara-saudara? Tidak perlu ya. Oh masa dia itu sudah aku kirimin, diam saja, tidak ngomong apa-apa gitu. Oh iya. Ya. Nah ini, saudara-saudara, puji nama Tuhan. Ya, nah apa kata Spurgeon, dia mengatakan one of the greatest rewards that we ever receive for serving God is the permission to do still more for Him. Ini kata-katanya orang kuno dulu ini. Ya, Charles Spurgeon ini dia hidup di abad 19. Salah satu hadiah terbesar yang kita terima karena melayani Tuhan adalah izin untuk melakukan lebih banyak lagi bagi Dia. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita melakukan lebih banyak buat Tuhan, wah itu satu hadiah terbesar yang Tuhan berikan bagi kita semua. Puji nama Tuhan ya. Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita semua mau merenungkan ini. Bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Filipi 2 ayat yang keempat mengatakan sekali lagi, perhatikan kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Yang keempat, yang terakhir, because they love God
and they love the family of God. Ya. Ini karena mereka mengasihi Tuhan Allah dan mereka mengasihi keluarga Allah. Kita ucapkan sama-sama. Karena mereka mengasihi Allah dan mereka mengasihi keluarga Allah. Puji Tuhan. Ya, kita banyak dilayani. Kita ini dicintai Tuhan. Di sisi lain juga dicintai oleh orang-orang yang melayani kita semua. Tapi sekarang saudara-saudara, kita mesti tahu, mereka semua mengasihi Tuhan dengan mereka ingin bisa melayani lebih banyak. Bagaimana dengan diri kita? Ya, puji Tuhan. Kalau kita dilayani seperti itu, seharusnya kita juga punya hati ingin melayani seperti kita dilayani. Jadi saudara-saudara, inilah gereja. We serve each other, we serve God. Kita bukan malah menuntut hak kita. Ya, kita bukan ingin mendapat bagian kita. Ya, kita mungkin cuma menilai, ya, dan kita hanya komplain, kita hanya menyampaikan kekurangan. Tetapi ayo kita terlibat bersama-sama. Ya, puji nama Tuhan. Kita terlibat bersama-sama. Ada orang-orang yang begitu, saudara-saudara. Mereka itu melihat sesuatu yang kurang pas. Dia ngomong datang, dia bukan hanya memberi saran, tapi lalu dia berkata, izinkan aku memperbaiki itu. Izinkan aku bawa ini, bawa itu. Nah, itu yang dia lakukan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, when we serve with two things. Kalau kita melayani, kita perlu melayani dengan dua hal ini. Heart and excellency. Kita ucapkan sama-sama, heart and excellency. Hati dan excellency. Haleluya. Kalau kita punya hati, kita punya excellency, saudara-saudara, apa saja yang kita kerjakan bersama, hasilnya akan luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Saya sempat satu hari pergi ke Lagos di Nigeria. Luar biasa, saudara-saudara. Melihat orang-orang yang begitu bersemangat, ya. Lalu mereka itu melayani sesamanya, bukan sekedar orang ngambil sendiri, ada teh, ada kopi, ya, ada snack, begitu. Tapi mereka melayani satu dengan yang lain. Dan ternyata siapa yang melayani, saudara-saudara? Mereka adalah pemiliknya H&M se-Afrika. Itu yang melayani. Mereka yang punya KFC se-Nigeria. Itu yang melayani. Ya, saudara-saudara, dan ternyata yang menjadi ketua kelompok selnya adalah wakil presidennya dari Nigeria itu. Saudara-saudara sekalian, jadi kita melihat bukan karena kedudukan kita apa, lalu kita mesti dilayani, tapi justru dengan kedudukan kita, kita ingin bisa melayani mereka yang lain. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sehingga ada yang berpikir begitu, karena dia dilayani, lalu dia berpikir, wah ini enaknya kita kasih tips berapa orang yang melayani ini. Ternyata mereka adalah owner-owner yang luar biasa sekali. Ya, saudara-saudara, mari, don't let any opportunity let you away from serving God. That's a price that's too high to pay. Jadi, jangan biarkan kesempatan apapun menjauhkan Anda dari melayani Tuhan. Itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kita ucapkan sama-sama, jangan biarkan kesempatan apapun menjauhkan Anda dari melayani Tuhan.
itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Haleluya. Sekali lagi, kalau Tuhan mau kita dekati, Tuhan mau kita layani, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Ya. Kita membaca sekali lagi ayat ini, Filipi 2 ayat 4 sampai yang ke-8, supaya kita tidak lupa. Ya, kita ingat ayat ini. Mari kita ucapkan sama-sama, perhatikanlah kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya, lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Ia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati, yaitu mati di salib. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara. Haleluya. Di tempat ini kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Tuhan peduli dengan kami satu persatu, dan Tuhan tidak ingin kami pulang dengan keadaan yang sama. Tapi Engkau menyediakan berkat-Mu bagi kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan membangun hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi orang-orang yang lebih mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan dalam bentuk apapun, ya Tuhan. Kami menghargai Engkau, karena Tuhan telah memberi teladan dan contoh buat kami, supaya kita berjiwa seperti Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Mereka akan berada dalam hidup ibadah mereka yang sesungguhnya, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat.
Ya Tuhan, kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semua yang baik dari surga, semua yang baik di muka bumi, menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu dengan berkat berkelimpahan. Perbuatlah perkara besar, supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh mereka, ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi sesama. Haleluya. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati setiap anak-anak-Mu yang menyampaikan persembahan perpuluhan, persembahan kasih, janji iman. Tuhan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan.